Kawan baik, Nuriswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kali ini saya bersama tokoh P3, Ade Irfan Pulungan, yang sering menghiasi media massa. Selamat datang di Nuriswan Channel, Bang Ade. Terima kasih undangannya Bang Nuriswan. Udah lama gak ketemu sama Bang Ade ini kan? Dulunya kita sering berdebat, berdialektika, sekarang sering-seringan nggak ketemu. Maklum, habis dah sibuk di KSP ya kan? Bang Ade, saya ini penasaran lihat P3 kan, partai besar tapi kemudian nggak lolos threshold. Tapi kita nggak ngomong masa lalu, kita face the reality aja. Faktanya sekarang P3 seperti ini. Nah sekarang mau muktamar, partai sebesar dan sekaliber P3 yang maju cuma 2 orang, itu gimana ceritanya ya? Apa yang sesungguhnya terjadi ya? Dan tokoh yang muncul pun menurut saya ya masing-masing di mata publik itu ada handicapnya. Pak Mardiono, PLT Ketua Umum, handicapnya dia adalah pemimpin yang dianggap gagal membawa P3 ke Senayan. Ya, Agus Suparmanto, mantan Mendag yang nggak selesai dan juga bukan pengurus kan. Jadi kok P3 jadi begini gitu loh Bang? Apa yang sesungguhnya terjadi sih? Memang kalau dari sudut pandang dan kacamata publik ya, melihat kondisi P3 hari ini sesuai dengan realita dan faktanya terkesan miris lah, miris ya. Itu sudah menjadi sebuah fakta ya. Itu memang harus kami perbaiki. Nah, salah satu forum untuk memperbaiki, menyelamatkannya adalah dengan melaksanakan muktamar. Ya kan? Nah, muktamar itu kan forum untuk memperbaiki sebuah organisasi, untuk memaksimalkan lagi kekurangan yang ada yang sebelumnya terjadi. Ya, muktamar itu tidak hanya memilih ketua umum sebagai ketua umum, tapi tentu dalam forum muktamar itu adalah bagaimana peserta muktamarnya berdialektika, berargumentasi, bahkan mungkin berdebat terhadap formulasi, sistem, dan apapun namanya yang kemarin dianggap kurang, kemarin dianggap lemah, ini harus diperbaiki saat ini, melihat situasi, kondisi politik ke depannya. Oke. Ya, memang faktanya hari ini pada pemilu 2024 kemarin, P3 nyungsep lah kata orang. Nyungsep ya kan? Nah, nggak lolos. Nggak lolos, Ya. itu fakta. Tapi memang kita nggak harus terus menangisi lah. kita harus move on. Move on. Nah, titik awalnya yaitu dalam Muktamar ini. Muktamar Ya, keberapa sih Bang? 10. Oke, terus? 10. Mudah-mudahan nih angka keramat. 10 itu kan angka keramat bagi pemain sepak bola. Iya. Ya kan? Nah, tadi ditanya, ini hanya 2. Sebenarnya ada 3, Bang Nuriswan. Oke. Bang mungkin nggak update juga itu. Iya. Ya. Ada Kiai Fanani kan? Ya, Usnan Wafunani. Memang yang sudah mendeklar ya, yang sudah muncul di publik ya, baik internal maupun eksternal, itu ada 3 calon yang menghiasi Pemberitaan. kontestasi dalam muktamar ini. Ya, pertama tentunya incumbent sendiri Pak Mardiono sebagai hari ini sebagai PLT. Yang kedua itu Usman B. Fanani, sekarang posisinya sebagai Ketua Umum Parmusi, pernah menjadi pengurus P3, pernah menjadi duta besar di Azerbaijan, ya, pernah menjadi anggota DPR. Nah, yang ketiga ini adalah Pak Agus Suparmanto. Tadi sudah dijelaskan, beliau adalah pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Pak Jokowi, yang katanya hanya 1 tahun sekian bulan lah ya, jadi udah nggak terlalu ini.
Dan kemarin itu partainya berasal dari PKB, partai sebelah lah. Ya, PKB. Diusulkannya waktu jadi menteri. Ya. Oke, terus? Kan? Nah, yang memang yang muncul di publik pertarungannya, kalau saya bisa bilang pertarungan, dua yang dominan, yakni antara Pak Mardiono sendiri sebagai PLT dan Pak Agus Suparmanto. Penantang lah, penantang. Nah, Pak Agus ini tentu bukan dalam struktur partai, bukan sebagai kader partai. Jadi katakanlah tamu, ya, pendatang yang ingin masuk ke P3. Kan itu realitanya, faktanya begitu. Ya, faktanya begitu. Nah, teman-teman setelah pasca pileg kemarin, ya, dan juga di daerah-daerah memang merasakan tragis dengan kondisi-kondisi P3 hari ini. Jadi ada semangat yang kuat di teman-teman itu, baik itu di pusat, pengurus DPP, wilayah dan cabang, melihat situasi seperti ini, kok kayaknya P3 ini nggak mendapat tempat di kancah politik nasional. Kok kayaknya P3 ini tidak gerakannya itu sebagai sebuah partai politik besar, tua, nggak ada lagi responnya gitu. Ya kan? Kok kayaknya P3 ini sudah mulai ditinggalkan loyalisnya, ya kan? Pemilih-pemilih tradisionalnya. Nah, ini kan harus disikapi dengan baik. Nah, dengan begitu catatan teman-teman itu, ya, ada semangat perubahan, ada semangat untuk memperbaiki, ada semangat untuk bagaimana mengembalikan lagi P3 ini paling tidak ke Senayan, untuk mengembalikan P3 ini menjadi tempat penyalur aspirasi umat Islam, untuk mengangkat kembali trust, kepercayaan di publik, di umat, untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, semangat itulah di teman-teman mengatakan, ayo kita berubah, ayo kita bertransformasi, ayo kita, ya, meningkatkan lagi supaya kita P3 ini, ya, di kancah politik itu mendapat tempat dan ada sebuah geliat atau dipandang lah, direkeng lah istilahnya. Itu Bang Nurul. Iya, tapi semangat aja nggak cukup, kan harus ada figur yang mampu mengusung itu semua, kan? Ya. Nah, publik melihat 3 figur ini, ya kalau saya amati, publik tuh melihatnya, lah 3 tokoh ini kok nggak ring the bell, karena P3 tuh dulu kan punya tokoh-tokoh hebat ya, dari mulai Pak Hamzahas, Pak Zarkasi Nur, Aisyah Amini. Dulu tuh kita mudah sekali publik itu mengingat siapa tokoh P3. Sekarang publik itu, ini siapa sih tokoh P3, kira-kira gitu tuh, ya kan? Nah, apakah 3 orang ini memang layak dan pantas untuk mengusung semangat perubahan transformasi tadi? Sebenarnya kalau saya mencermati, ya, banyak kader muda, banyak kader-kader yang potensial di P3 ini. Banyak. Kalau Bang Nuriswan bisa lebih jauh mendalami atau lebih jauh ikut mencermati, gitu. Ya. Cuma memang persoalannya kan persoalan membangun komunikasi, membangun jaringan, ya, bagaimana menjual ide gagasan, ya, menggrid diri sendiri, mengemasnya, kan, apakah bisa dilirik oleh paling nggak media, ya, menokohkan kemampuannya. Nah, itu yang memang tidak terrealisasi secara efektif. Ya, memang saya pernah dan selalu
memberikan pendapat ya, bahkan mengkritik di internal. Sepertinya P3 ini tidak menyiapkan panggung-panggung kepada kader-kadernya yang potensial. Ya, ketika misalnya ada wacana, ada isu berbagai macam di Republik ini, mana aspirasi, mana argumentasi, mana gagasan lah ya. Gagasan ide dari Dari kader-kader partai ini, ya kan? Nah, itu yang tidak terkemas dengan baik secara struktural. Jadi kesannya ya tidak muncul. Jadi panggung-panggung kecilnya itu nggak diciptakan. Dan banyak kan? Ya termasuk Bang Nuswan sendiri mewawancari saya kan apa motivasinya? Kan berarti kan melihat ya kan saya sudah jadi kader, udah kan gitu. Iya kan? Iya. Walaupun nah itu juga mungkin ke kurang jelian media, kurang jelian publik juga menyoroti kan gitu. Iya. Ya kan mungkin sosok kader sini dia lebih sering muncul dikenal bukan sebagai kader partai, tapi dalam konteks yang lain, apakah profesional kah, apakah yang lain. Nah itu, ya. Jadi Tapi tidak kan membawa identitas. ya, tapi kan P3 nggak bisa nyalahin publik dan media dong. Ya betul. Kalau P3-nya sendiri nggak berusaha. Ya. Contoh yang paling sederhana, misalkan P3 pengurusnya mestinya roadshow dong ke media massa. Ya. Atau bikin dong coffee morning kayak atau apa. Itu kan sebenarnya banyak. Itu kan soal kreativitas untuk Ya. publikasi itu, ya kan. Jadi ini koreksi untuk Ya. P3, betul nggak? Ya, terima kasih. Ya. Nah, kembali ke soal yang tadi itu. Ya. Karena yang paling dilihat nanti itu adalah pertarungan figur nanti, Ya. ujungnya itu. Konsep sebaik apapun, kalau figurnya itu dianggap nggak pantas dan kurang layak, ya tetap berat gitu. Ya. Karena di Indonesia itu tetap patronase figur itu menjadi magnetnya kan. Nah, dengan 3 ini Bang Irfan melihatnya atau sudah punya pilihan kan? Atau ngelihat 3 pertarungan ini gimana kan? Ya. Itu yang tadi saya katakan memang dalam kontestasi muktamar ini orang kan hanya membaca figur, pemilihan figur, tapi tidak bertarung ya tentang dialektika gagasan, ide, konsep yang lain. Jadi terjebak kepada orang per orang saja, ya kan? Nah, saya pernah mengatakan apa sih yang mau kita perdebatkan ya, apa sih yang mau kita diskusikan dalam forum muktamar ini dengan kondisi P3 hari ini, apa sih yang mau kita tawarkan kepada pemerintahan, ya presiden, ya dengan peran P3 hari ini, isu-isu apa sih yang bisa dimainkan oleh P3, ya itu memang minim. Saya mengakui itu minim. Jadi lebih kepada mengedepankan mencari orang yang katanya mungkin tepat untuk melakukan evaluasi. Itulah pertarungan figur. Nah, memang kalau sudah terjebak masalah pertarungan figur, itu pastinya akan melihatnya secara pragmatis kan? Ya. Itu. Nah, saya sudah pernah juga mengingatkan, memberikan masukan. Boleh sah-sah saja kita berdebat masalah itu, mencari figur seperti itu. Tapi kan jangan melupakan ya kitohnya P3, peran dan fungsinya P3 dalam mewarnai dinamika percaturan politik yang ada, dalam mewarnai apa yang diinginkan oleh bangsa dan negara ini. Konsep astacita dari Presiden Prabowo. Nah, apa yang menjadi peran P3 itu kan nggak menjadi perdebatan. Saya kasih contoh nih Bang Marisa. Baru-baru ini kita dengar Presiden Prabowo begitu luar biasa mendapatkan dukungan
memberikan pidato di P3 di Sidang PBB. Umum PBB, ya kan? Yang begitu heroiknya, dengan semangat patriotiknya mengglorifikasi tentang masalah Gaza, Palestina. kemerdekaan, Ya. ya kan? Kemerdekaan bagi setiap manusia, kemerdekaan bagi setiap negara, ya kan? Dia menggagas tentang penindasan, kejoliman, ya kan? Yang dilakukan oleh Israel, kemerdekaan yang harus diterima oleh Palestina, ya kan? Mendapatkan dukungan, ya kan? Dengan semangatnya. Nah, isu-isu seperti itu kan nggak ditangkap oleh P3 untuk mendukung argumentasi Presiden Prabowo menguatkan kembali posisi Indonesia ini adalah sebagai posisi terbesar umat Islam. Ya pengurus P3-nya lagi konsolidasi Itulah yang saya bilang dengan calon-calon kan. Itu yang saya bilang. Jadi lupa. Seharusnya kalau dirumuskan kan besok Pak Prabowo datang kembali pulang, Pak, P3 punya gagasan ini, ya kan? Terhadap kesinambungan pidato Bapak di sidang umum. Tentu kan Pak Prabowo simpatik dia. Wah, saya berterima kasih dengan P3 merespon. Nah, dia harus didukung. Kan gini loh, kalau partai-partai besar yang lain dengan tidak bermaksud membandingkan ya, tapi biasanya acara sepenting ini itu kan biasanya partai itu membuat rangkaian melalui press conference tentang agenda-agenda muktamar yang akan dibahas. Dan itu biasanya ketua panitia sama ketua steering komite yang menjelaskan. Ya saya nggak tahu itu berapa kali udah press conference ya kan. Jangan-jangan nggak ada ya kan. Benar kan? Ya kalau masalah itu saya secara tadi memang tidak update. Ya itu contoh. Contoh. Ya. Tapi kembali ke figur tadi. Ini publik ya. Kita ada pandangan publik gini. Ini pertarungan antara Pak Mardiono dengan Pak Agus. Ya ada tokoh tengah mungkin Pak Fanani. Tapi dua inilah yang akan mengeras sepertinya dua kubu. Pak Agus dengan Pak Mardiono. Itu konon katanya pertarungan harga diri dan gengsi di antara kedua para pendukungnya. Bener nggak? Wah, mantap juga. Pencermatan Bang Nurul. Kita kan ya banyak teman. Terus banyak ngobrol dengan simpatisan P3 lah. Ya. Maksudnya gimana nih harga diri itu? Maksudnya gimana? Ya mungkin aja sebenarnya Pak Mardiono juga udah mulai lelah dan nggak mau gitu kan. Tapi karena dipojokin terus mungkin ya keluarlah itu harga dirinya kan begitu ya kan. Tapi di kubu Pak Agus juga saya kira ada Mas Romi, ada segala macam. Masa ini ketika dipimpin lagi sama dia ya kira-kira begitulah bahasa pasarannya gitu. Iyalah gitu kan. Nah, gimana menurut ketua mahkamah partai yang nantinya akan sangat menentukan apabila konflik kedua kubu ini mengeras kan? Nah, pandangannya gimana itu? Ya tadi kan saya udah katakan ada semangat di teman-teman melihat kepemimpinan Pak Mardiono dalam mensikapi pemilu kemarin itu gagal, ya kan? Itu fakta realitanya. Jadi tidak lagi di Senayan. Nah, kegagalan itulah yang menjadi pressure bagi teman-teman ya untuk segera mengganti beliau dalam forum muktamar ini. Namun perkembangan dinamika yang ada ya kita melihat semua Pak Mar ternyata masih berkeinginan untuk menjadi pemimpin lagi di P3. Nah, kalau tadi dikatakan ini adalah pertarungan harga diri dan gengsi, ya mungkin sah-sah saja, ya kan? Mungkin sah-sah saja itu bisa tercipta hipotesa atau wacana seperti itu yang dilihat oleh teman-teman media, teman-teman pengamat lainnya, ya kan? Ya, memang
kan sebelum ada Pak Agus ini kita tahu sendiri wacana yang berkembang itu muncul calon-calon itu dari luar kebanyakan. Ya. Ya kan, kita sebutlah Pak Dudung, Abdurrahman, Mentan, Kasat, Pak Anies ya kan. kita sebutlah ya sempat muncul nama Pak Anies. Terus ada Pak Amran Sulaiman, ada Saifullah Yusuf, ada Sandiaga Uno, ya kan, ada Marzuki Ali. Rata-rata itu dominan lebih banyak dari eksternal. Ya. Dari internalnya Sandiaga sama Pak Mardiono. Sama Sekjen sempat keliling juga tuh, Mas Arwani Tomafi. Ya, tapi dia bagian dari sebuah kampanye tim lain kan gitu. Oh iya. Ya kan? Nah, disitulah jadi dinamika yang muncul gitu, ya. Ini kok PLT ini mau maju lagi apa nggak tahu malu misalnya. Ada muncul wacana-wacana seperti itu ya kan. Udah gagal loh, persoalan maju atau tidak itu kan persoalan hak politiknya seseorang, hak prerogatif seorang lah ya. Hak politik, bukan hak prerogatif, hak politiknya seseorang kan, hak kemerdekaan dia, ya kan. Persoalan gagal atau tidak itu kan bisa dilihat perspektif subjektivitas setiap orang, ya kan. Ada yang merasakan kegagalan itu harus dilihat secara komprehensif, jangan dituduhkan kepada orangnya, tapi harus dilihat lebih luas lagi, kan gitu. Nah, perdebatan itulah muncul ya, jadilah persinggungan yang kuat, yang keras. Makanya ada sebagian teman-teman, ya udah kayaknya bikin poros ketiga. Teman-teman di internal ini nggak mampu, jadi harus dicari orang luar. Istilahnya naturalisasi. Iya. Ya kan? Tapi persoalannya orang luar itu maju mundur. Karena yang selama ini kita dengar orang-orang luar itu harus mendapat izin dan restu dulu. Kalau dia anggota kabinet. Selama ini atau anggota dari rezim pemerintah lah. Ya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua, yang mengorganize dari luar itu tentu kan juga dari dalam. Iya. Ya kan, melihat situasi ini dari dalam dan juga yang dulu menumbangkan Soeharto Manoarfa dan mendukung Mardiono. Iya kan? Benar. Ya. Nah kan saya tahu aktor-aktornya tuh. Ya kan? Arsitek pemakzulan Soeharto itu sekarang malah mau memakzulkan Mardiono. Kan begitu tuh, mau mengalahkan. Dan ada di kubu sebagian, dan di kubu Agus Ramanto kan. Nah tapi kalau kemudian ini kan ujungnya ini nanti heboh nih kan, kalau masing-masing nggak mau ngalah, ini kan bisa konflik loh, bisa melahirkan dualisme kepemimpinan. Apalagi Mas Agus Suparmanto itu kan dari luar, sementara ADART-nya menyebut tatib di pemilihan itu nanti tidak boleh dari luar. Tidak boleh. Jadi hari pertama pendaftarannya udah kayaknya udah panas dan tegang, bener nggak? Sebagai ketua Mahkamah Partai loh, yang menjaga konstitusi partai. Tapi kalau terjadi panas dan tegang, saya kasih Panadol aja. Biar ada bener. Itu jawaban guyonnya. Jawaban seriusnya gimana? Secara aturan lah. Memang indikasi ke arah sana. Teman-teman mencemaskan itu ada, tapi mudah-mudahan kita mendoakan supaya ada kejernihan pikiran, ketulusan hati dari para muktamirin yang datang dari berbagai pelosok negeri ini, datang ke Jakarta dengan mengedepankan kita perjuangan partai. Ya, saya yakin dan budaya masih ada yang melihat ya ruh dari the founding father, pendiri
mencetus P3 ini. Karena P3 ini itu penting juga tuh, himbauan doa dan harapan. Ya. Tapi kalau sebagai ketua Mahkamah Partai kan harus mempersiapkan diri, membuat simulasi-simulasi. Oh, sudah. Itu dalam konsep saya. Apa konsepnya? Oh, jangan. Kalau saya beritahu itu bukan bisa bocor itu putusan Mahkamah Partai, bahaya. kan harus ada orang yang diterima semua pihak sebagai sebagai pihak yang kemudian bisa menjembatani semua kepentingan itu. Itu harus ada tuh. Ya. Bisa nggak ketua Mahkamah Partai kayak begitu? Mahkamah Partai ini kan menurut saya, pandangan saya nih ya, sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, ya, Undang-Undang nomor 11 ya kalau nggak salah itu, 2012. Posisinya kan sebagai wasit, sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan. Wasit. Nah, keputusan wasit itu final dan mengikat. Ya kan? Keputusan wasit itu, keputusan mahkamah itu harus diikutin serta merta semua infrastruktur partai. Termasuk apabila konflik di muktamar ini terjadi. Ya, dia harus tunduk. Nah, kalau dia tidak tunduk, artinya dia telah mengkhianati. Ya, artinya dia telah bertentangan dengan ketentuan yang ada. Gitu. Atau dua-dua ini disuruh mundur aja nih, Pak Agus sama Mardiono. Mungkin saja. Udahlah, dua-dua ini tokoh konflik kan. Ada, kita cari figur yang bisa diterima semua pihak. Poros tengah. Kayak Gus Dur lah gitu. Cuman ya saya belum melihat tanda-tanda. Tapi kan pemimpin itu lahir dari krisis tuh nanti. Ya kan? Ada opsi itu. Dan mudah-mudahan kalau jangan mudah-mudahan udah siap di tangan nggak opsi itu. Ya kan? Kan saya katakan mahkamah ini wasit, dia nggak boleh ke kiri, dia nggak boleh ke kanan, dia di tengah-tengah. Tapi kata orang, menariknya Bang Norisha, wasit itu bisa memenangkan orang dan bisa mengalahkan orang. Nah, itulah hebatnya. Ya kan? Seperti pertandingan sepak bola. Apalagi kalau wasitnya ada orderan. Di order. Ya, seperti itu. Artinya dia tidak objektif kan? Iya. Dia tidak independen. Nah, Oke. saya sudah mengajak semua teman-teman di mahkamah ini, mari kita melihat secara hati nurani, mari kita mengedepankan rasionalitas kita, ya. Mari kita menjiwai semangat yang ada di P3, ya. Mari kita menelurkan kebaikan, tidak konflik, ya. Mari kita sejarah-sejarah perjuangan pendiri-pendiri partai itu menjadi sebuah acuan kita, ya. Gunakanlah nurani, akal sehat, rasionalitas melihat situasi seperti 3 hari ini. Nah, saya selalu mendukungkan itu. Sebenarnya, Bang Irfan, itu ada satu figur yang menurut saya sih dan publik itu sangat legitimate. Kemudian syarat ADRT juga memenuhi. Tapi orang ini seperti nggak punya nyali ya kan? Kayaknya punya pesan-pesan sponsor ya Bang Rizwan. Enggak, ini kan udah terjadi kan. Tapi kan saya tangkap nih suara di pemilih P3, di konstituen. Dia juga punya karisma. Yang dia nggak punya itu adalah logistik. Bukan, keberanian. Keberanian. Ya kita sebut logistik. Ya kalau logistik kayaknya banyak dia. Oh ya. Ya kan? Ya kita sebut aja misalkan Sandi Uno ya kan? Oh iya. Itu menurut saya kalau dia muncul itu pasti ada getarannya itu luar biasa. Tapi lagi-lagi Sandiaga Uno ini bukan seperti Pak Bahlil. Menurut saya politik itu kan satu keberanian, kedua memanfaatkan momentum, ketiga ya harus bergaul, sering baca buku kitab Mari Bergaul gitu lah. Nah tiga-tiga ini Sandiaga Uno keberanian, ya ragu-ragu ya kan, pernah berani tapi ya salah ya kan, gitu. Kemudian kalau logistik kan dia punya, ya kan, logistik maksudnya untuk membiayai kampanye dia keliling segala macam dia punya kan. Tapi kenapa nggak maju dia itu? Atau kenapa Bang Irfan atau teman-teman itu nggak beramai-ramai dorong dia? Kenapa itu? Ya jawabannya pasti harus maju ya. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan itu
mengenai sosoknya kan. Pantas aja jadi ketua mahkamah partai kan, bakelitnya bisa ya kan. Tapi gini Bang Nur, menarik ini. Saya juga pernah diskusi sama teman-teman dan selalu baik itu di internal P3 maupun di teman-teman teman-teman seri mas. Jadi ada teman-teman bilang mengatakan, bro, itu kalau mau partai maju, kalau mau partai itu berkembang, geliatnya terasa, dirasakan ya oleh publik, dan dia bisa memainkan manajemen konflik. Partai ini kan bagian sebuah gerakan atau bagian dari sebuah aktivitas lanjutan dari aktivitas organisasi yang digeluti oleh sejak awal misalnya di kampus. Katakan aktivis, ya kan? Jadi dia mahasiswa aktif di internal kampus, eksternal artinya kampus, punya pengalaman panjang lah. Ini maksudnya organisasinya atau figur-figur pengurusnya? Ya, organisasi dan figurnya. Jadi kan membentuk partai politik itu kan, ya itu mungkin nggak terlalu beda dengan organisasi yang ada. Atau organisasi masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan, ya kan tujuannya kan pasti ke masyarakat. Nah, bagaimana dia menjalankan supaya partai ini maju, dikenal, dan ada responsif dari publik, ya itu kan kepiawaian pemimpinnya, leadernya. Nah, bagaimana pemimpin ini piawai, ya berkembang ini organisasinya, kalau dia tidak punya sejarah organisasi, pengalaman organisasi. Kalau dulu kita biasanya kita melamar pekerjaan kan pengalaman pekerjaan, CV-nya lengkap lah. Nah ini kalau memimpin partai politik, kalau nggak pernah memimpin, istilahnya lah pahit-pahitnya demo, nggak ngerti berdebat, nggak ngerti berretorika, susah juga memimpin partai politik. Maksudnya Pak Agus dan Pak Mardiono minim pengalaman organisasi atau gimana maksudnya? Ya saya nggak mengatakan begitu. Ini kan diskusi teman-teman. Ya kan? Tinggal kita cek aja ya, pengalaman kan? Organisasi kedua tokoh ini bagaimana? Fakta yang ada di partai politik yang sekarang ini di Indonesia, Bahlil pernah aktif di organisasi, ya kan? Pernah menjadi ketua, ya kan? Julhas pernah juga. Jadi rata-rata ketua partai politik itu basic organisasinya, sejarah dia melakukan komunikasi dan lainnya udah terbiasa pengalaman. Jadi dia nggak kikuk, nggak canggung lagi mengelola partai politik ini. Tinggal tujuannya aja yang diperbesar, segmennya diperluas. Ya kenapa milih pemimpin yang minim organisasi di B3 itu masalahnya. Itu kan urusan yang memimpin, bukan urusan saya sebagai ketua mahkamah. Ya kan? Tapi kan ketua mahkamah punya daya pengaruh besar untuk mempengaruhi kader-kader internal, ya kan? Itu juga kita dulunya pada saat itu kita nggak mencari sumber yang banyak, jadi beginilah kan itu keadaannya, keadaan situasinya. Nggak usah kita sesalin lagi kan? Nggak usah kan? Kita harus move on lah. Yang penting ketua mahkamah partai ini sebagai pamungkas dari obrolan kita. Artinya ketua mahkamah partai sudah membuat skenario dan simulasi apabila terjadi A maka resepnya ini, apabila terjadi B resepnya ini. Masalahnya sekarang menurut publik tidak ada lagi tokoh senior yang semua menghormatinya. Kalau dulu ada almarhum Kiai Maimun Juber, sekarang ada yang disegani oleh semua ya, yang semua tuh cium tangan itu. Memang kelemahan ketiga hari ini pasca wafatnya Mahmud, tidak ada lagi tokoh sentral menjadi perekam, menjadi tempat keluh kesah, menjadi tempat pengaduan, yang dia memberikan pencerahan, memberikan motivasi. Ada sih, cuma tidak begitu kuat
pengaruhnya. Sekuat Mbah Mon. Pengaruhnya, iya. Pengaruhnya maksudnya pengaruh di internal yang dengan namanya pun orang sudah hormat. Ya, artinya di Republik ini. artinya kalau ada konflik, ini konflik yang panjang. Mudah-mudahan tidak, karena P3 udah punya pengalaman berkonflik. Iya. Justru P3 itu kadernya dimatangkan oleh konflik. Ada cara lain. Kasih ring pertarungan politik itu dipagari ring sampai mereka lelah. Ya, saya juga setuju sepakat. Ya kan? Tapi Biarin itu, aja. Dua-duanya ditendang. Karena kalau kita lihat, ya ditendang. Udah. Terus misalkan mau Kiai Fanani kayak mau Awi misalkan mau Sekjen, ya kan? Tapi dua orang ini dan para aktor yang suka-suka konflik itu dan minggir. Kita yang ngurus. Mudah-mudahan. Makanya poros tengah. Jadi siap-siap aja kalau dua orang ini diusir sama anak muda ya kan? Hah? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Tapi ruang pertarungan itu biar terlampiaskan dulu. Kan Ya. kalau disuruh mundur kan. Kalau dilarang kan Ya nggak bisa. orang lagi happy-nya dia Iya. marah kan? Itulah harga diri tadi itu ya. Harga diri dan gengsi. Yang penting ketua mahkamah partai bersiap dengan segala kemungkinan. Kita udah siap nih. Kita udah pengalaman juga ini. Oke, Bang Irwan, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ya kita tetap berdoa semua partai itu baik, Ya. kemudian semua partai itu kuat, Ya. karena partai politik itu kan pilar-pilar negara. Dari 3 partai di masa Orde Baru, yang paling nelongso itu ya memang P3. PDIP-nya kuat, Golkar kuat, rebutan juara 1 juara 2. P3-nya dari 99 Tapi begini Bang Nurul. apa? Saya melihatnya begini. Ah, Setiap persoalan itu pasti ada penyelesaiannya. Ya kan? Nah, saya Ya. melihat Orde Baru kan hanya 3 partai. ya. Golkar, P3, PDIP. Nah, 2 partai ini sudah pernah melakukan turbulensi, Oh iya. ya kan? Dan mereka berhasil mengatasinya. Iya. Sukses. Kita lihat PDIP yang kita tahu bersama pada saat mereka Ya. terjadi turbulensi. Mereka Artinya pernah mengalami ujian-ujian besar, besar. ya. Nah, makanya kata orang Ya. bijak, kalau mau jadi sukses, ya harus gagal dulu, Ya. harus mendapat ujian dulu. Tapi ujian mereka sebesar apapun nggak keluar dari parlemen. Ya, Nanti kan tapi bisa jadi. Saya mengambil contoh misalnya, setelah ini terbang gitu. ya kayak PKS. Oh iya. Awalnya kan PK, Partai Keadilan, tahun 99 ya nggak salah ya. Ya. Ikut pemilu pertama, gagal. Begitu mereka merefleksikan lagi, memperbarui lagi, memperbaiki, bangun sistem lagi, berhasil sampai saat ini kan. Ya. Nah, ini maksud saya, inilah momentum. Ya. Momentum, kalau tadi saya bilang, teman-teman para muktamir ini melihat jauh ke depan. Ya kan, Golkar yang begitu pasca Orde Baru reformasi dihujat habis bahkan mau dibubarin, ya kan, dihantam sana sini, dianggap adalah partainya kekuasaan pada saat itu, tapi dengan kepiawaian abang kita itu Abang Tanjung, dia katakan Golkar hari ini adalah paradigma baru. Iya. Ya kan, kita ingat kan, Paradigma baru Golkar. Iya. Suara Golkar adalah suara rakyat. Salah ya. Suara rakyat adalah suara Golkar. Ada figur sekaliber akbar untuk mengusung memimpin perubahan di P3 ini. Mana tahu muncul ada hidayah. Ada hidayah. Ya kan? Ada Betul. hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya politik itu bisa dia menang di tikungan. Iya. Kayak Ya sebenarnya Rossi kan. Sebenarnya saya lihat di beberapa DPW itu ketua-ketua DPW-nya tuh banyak juga yang bagus. Bagus. Pulau Jawa ya kan, di Sulawesi itu semua banyak juga. Ada Gus Yassin. Iya. Jadi kalau ketua DPW itu sepakat ya kan, ya 2 orang itu udah nggak usah. Makanya ada poros tengah. Ada poros tengah. Gitu. Itu saya bilang. Mudah-mudahan Ini titik. mudah-mudahan semua muktamirin nonton Nur Rizwan Channel. Amin. Ya Dan kan? mudah-mudahan semuanya melalui channel ini terbuka hatinya, pikirannya, Ya. ya kan? Oh,
terbangunlah semangatnya. Dan juga saya mengharapkan ya dalam forum muktamar yang nanti sore akan dibuka, Oke. ada Jadi doa. ini kan tanggal 27 nih. Ya, Jadi ada rekaman doa. ini 27 nih. Ya, ada doa, ya kan, ada keinginan besar dari publik untuk kebesaran P3 ini ada perubahan. Kita doa bersama. Ini partai ulama ini, warisan Iya, ulama. iya. Asal elitnya pengurusnya ya mau berubah juga. Kalau elitnya bertengkar terus kan repot juga kan. Makanya harus terus dinasihati. Doanya terhalang, terhijab. Makanya terus dinasihati. Dengan melalui channel ini, Iya, iya, ini kan cara kita menasihati. Ikhtiar. Iya, iya. Oke, Bang Irfan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini Terima kasih. bukan pertama dan terakhir dengan Nuriswan Channel. Saya kira semua kita berharap partai-partai politik itu menjadi baik, menjadi kuat. Kalau partai politik semua di Indonesia baik dan kuat, itu output gagasan dan output kader-kadernya kan bisa juga baik untuk negara gitu loh, ya kan, tanpa terkecuali. Pokoknya semua partai yang punya niat baik dan tujuan baik, ya kan. Terima kasih. Terima kasih. Bang Terima Irfan. kasih sudah diundang. Semoga nggak kapok lagi. Demikian kan baik. Terima kasih.